Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Samsir Mapilawang dalam tutorial pemanfaatan kelas online dengan Google Classroom. Pada tutorial part 4 ini, kita akan membahas tentang pembuatan soal online di Google Classroom yang akan terintegrasi ke Google Form. Seperti biasa, kita membuka salah satu browser yang ada di perangkat kita. Di sini saya kembali menggunakan Google Chrome. Kita memilih icon titik 9 ini saja. Kemudian kita klik, scroll ke bagian bawah, cari Google Classroom. Kita klik ini. Kemudian akan muncullah atau akan ditampilkan semua kelas-kelas yang telah kita buat sebelumnya di Google Classroom. Nah, ini kelas yang telah saya buat sebelumnya. Kita klik itu. Kemudian, karena pada bagian ini kita akan membuat soal secara online di Google Classroom, maka kita memilih menu tugas kelas. Kita klik ini. Kemudian di sini kita akan memilih menu buat ini. Kita klik. Nah, tinggal kita memilih salah satu dari dua ini. Apakah kita memilih tugas atau mungkin memilih tugas kuis. Kita lihat, kalau kita memilih tugas, maka ini tampilannya seperti ini. Kurang lebih sama dengan ketika kita memilih tugas kuis. Kita lihat apa yang berbeda antara keduanya. Kalau pada tugas ini, di sini hanya ada judul, petunjuk opsional, kemudian di sini tambahkan dan ada di bagian sebelah kanan menu buat. Kemudian di sini juga sama sebentar. Kita lihat, kita bandingkan dengan tugas kuis. Apa yang berbeda? Bahwa ternyata yang berbeda itu adalah di bagian ini. Kalau kita memilih tugas kuis, maka kita sudah akan langsung disuguhkan dengan blank kuis ini. Itu yang berbeda. Tapi dalam proses pembuatannya, itu kurang lebih sama Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita pilih yang ini saja. Di menu tugas kelas ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini lagi. Nah, kita klik buat. Di sini ada beberapa pilihan. Ada tugas, ada tugas kuis. Kita bisa memilih salah satunya. Nah, yang berbeda antara tugas dengan tugas kuis ini adalah kita bisa melihat perbedaannya. Meskipun nanti proses pembuatannya sama, tapi kita lihat yang berbeda adalah bahwa pada menu tugas itu yang tampil itu adalah judul, petunjuk opsional, tambahkan, dan buat. Itu pada bagian ini. Kalau bagian yang sebelah kanan ini, itu sama dengan tugas kuis tadi. Tapi kita coba bandingkan keduanya. Ini untuk tugas. Sekarang untuk tugas kuis, kita lihat. Pada menu tugas kuis itu, ada tambahan di bagian bawah. Langsung ditampilkan blank quiz, dan ini terkoneksi langsung dengan Google Form. Untuk bagian sebelah kanan tadi itu sama. Nah, hanya itu yang berbeda. Nah, sekarang tinggal kita memilih salah satu dari keduanya. Saya mencoba memilih tugas ini saja karena proses pembuatannya juga sama nanti. Nah, sekarang kita bisa menuliskan di bagian judul ini adalah jenis atau nama penugasan kita, misalnya tugas sesuai dengan judul materinya, misalnya teknologi ramah lingkungan. Itu untuk judulnya. Kemudian petunjuk opsionalnya, petunjuknya
Kemudian untuk petunjuknya ini sifatnya opsional. Kita bisa menuliskan, kerjakanlah soal berikut secara mandiri misalnya. Kemudian kita tidak memilih bagian ini, tambahkan, karena kita akan membuat soal secara online. Dan membuatnya nanti itu kita masuk di bagian formulir. Dan ini kita akan buat di Google Classroom. Nah, muncul formulir tanpa judul ini. Kurang lebih sama tadi dengan tugas kuis. Nah, sekarang kita mulai memberikan judul di bagian ini. Misalnya saya kembali berikan judulnya sesuai dengan yang tadi, tugas teknologi ramah lingkungan misalnya. Ini fleksibel saja, kita bisa memberikan judul tugasnya itu sesuai dengan materinya, atau mungkin bisa lebih spesifik kepada indikator. Nah, sekarang deskripsi formulir, saya kembali menuliskan tadi, kerjakanlah soal berikut secara mandiri. Nah, saya klik ini. Di bagian ini muncul nama yang sama dengan bagian ini. Nah, sekarang kita mulai. Di bagian ini, seperti biasa di setiap soal online itu kita akan membuat halaman untuk biodata peserta didik. Di bagian biodata itu yang biasa diminta adalah ada nama. Di sini kita pilih jawaban singkat. Kemudian jangan lupa aktifkan wajib isi. Setelah itu kita menduplikasi ini. Kita bisa mengklik bagian ini untuk menduplikasi di bagian yang ini, atau mungkin bisa langsung kita tambahkan. Yang berbeda kalau kita cukup menambahkan saja, maka ini harus kita aktifkan kembali. Kalau menduplikasi, maka tinggal kita mengganti nama ini dengan misalnya kelas. Nah, di bagian kelas ini pilih ini saja, jawaban singkat. Nah, ini tidak perlu lagi kita aktifkan karena tadi kita menduplikasinya di bagian atas. Nah, kita mencoba kalau misalnya kita masih ingin menambahkan ini selain nama kelas, kita juga bisa menambahkan mungkin biodata yang lain yang mungkin bisa kita butuhkan adalah nomor absen. Nah, saya mencoba untuk tidak menduplikasinya supaya kita bisa melihat bagaimana perbandingan ketika kita menduplikasi secara langsung dengan mengklik bagian tambahkan pertanyaan ini. Kita klik ini, tambahkan pertanyaan. Misalnya di sini saya tuliskan nomor absen. Nah, ini harus kita ubah. Tadi sudah ya, jawaban singkat. Nah, ini belum aktif. Ini harus kita aktifkan, wajib diisi agar peserta didik kita tidak bisa melangkah ke section berikutnya ketika semua yang kita aktifkan untuk wajib diisi ini belum diisi oleh peserta didik kita. Nah, di sini semua ada tanda bintang, artinya bahwa semua yang ada tanda bintang itu adalah poin yang harus atau wajib diisi oleh peserta didik kita. Makanya ini harus kita aktifkan. Nah, ini untuk halaman judul dan biodata. Nah, kita masuk kepada section berikut atau halaman berikut. Ini kita klik, tambahkan bagian. Kita klik untuk memisahkan antara halaman pertama tadi dengan halaman berikutnya. Nah, di sini bagian tanpa judul mungkin bisa kita tuliskan. Di sini adalah soal pilihan ganda misalnya.
soal pilihan ganda. Nah, di deskripsinya, sifatnya opsional juga, bisa kita tuliskan deskripsinya, ini berupa petunjuk pengerjaan soal. Misalnya, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Petunjuk pengerjaan soal. Nah, sekarang kita akan memulai membuat soal pilihan ganda di Google Classroom, di Google Form ini. Kita klik tanda tambah untuk menambahkan bagian. Nah, sekarang ini sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita tambahkan untuk membuat pertanyaan atau soal di Google Form ini. Sekarang kita klik tanda tambah ini untuk membuat pertanyaan. Kemudian kita mulai menuliskan pertanyaannya. Nah, sekarang untuk soal pilihan ganda yang akan kita buat, ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Bisa kita mengetikkan di bagian ini secara langsung, bisa juga kita meng-copy paste pertanyaan atau soal-soal tersebut dari file Word yang ada di perangkat kita. Nah, saya mencoba mencari bagian atau soal dari file yang ada di perangkat saya. Di sini saya mencoba masuk di sini saya menemukan file saya dalam bentuk Word. Di sini saya coba buka. Saya mencoba mengcopy paste saja soal yang sederhana saja dulu. Ini misalnya, saya coba, saya Ctrl V, kemudian masuk kembali di Google Form ini, saya copy, kita hapuskan nomornya, ini tidak perlu kita berikan nomor. Selanjutnya kita kopikan pilihan jawabannya. Ini saya coba untuk hilangkan optionnya. Kemudian kita Ctrl C, bawa ke sini. Kemudian selanjutnya Ctrl V. Maka ini kemudian akan tercopy semua secara keseluruhan. Nah, jangan lupa kita mulai aktifkan ini, wajib diisi. Kemudian selanjutnya, sebelum kita melangkah ke soal yang kedua, satu hal yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kita harus melakukan settingan pada bagian ini. Yang gambar gerigi yang akan kita setting itu adalah ini. Pada bagian ini itu ada umum. Kita kumpulkan alamat email. Ini sekedar tidak perlu diaktifkan agar peserta didik kita bisa dengan mudah masuk mengakses soal kita meskipun mereka tidak memiliki atau mungkin melupa akun emailnya. Sekedar saran saya, ini tidak perlu diaktifkan biar peserta didik kita mungkin lebih mudah untuk mengakses. Kemudian ini batasi ke satu tanggapan. Batasi ke satu tanggapan ini ketika ini kita centang, maka itu berarti bahwa peserta didik kita hanya bisa mengakses satu kali saja. Kemudian ini saya kira tidak perlu ada yang diaktifkan. Kemudian di bagian presentase kita bisa mengaktifkan ini, acak urutan pertanyaan, jika misalnya kita ingin mengacaknya. Kalau tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan, saya kira yang tidak perlu.
Ini sifatnya opsional, bisa diaktifkan bisa tidak, tergantung kebutuhan dan keinginan Bapak dan Ibu. Kemudian di bagian pesan konfirmasi, ini bisa kita berikan pesan di sini. Terima kasih, Anda telah menjawab soal ini. Seperti itu misalnya. Kemudian, jangan lupa di bagian kuis. Ini yang penting sebenarnya, karena di bagian ini kita akan men-settingnya untuk mengaktifkan bagian ini menjadi sebagai sebuah kuis. Nah, ini tergantung kebutuhan kita mau memilih yang mana. Ini bisa kita centang, bisa tidak. Ini kemudian kita juga tidak aktifkan, tergantung kita. Jika ini kita aktifkan, maka peserta didik kita dapat melihat pertanyaannya yang tidak terjawab. Ini peserta didik dapat melihat jawabannya yang benar. Ini tergantung kita saja, sifatnya opsional. Nah, kemudian kita klik simpan. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pengaturan atau settingan pada menu kuis tadi, maka kemudian di bagian pojok kiri bawah ini terdapat tulisan kunci jawaban. Ini yang kemudian kita klik untuk menentukan kunci jawaban daripada soal yang telah kita buat ini. Anggap misalnya soal nomor 1 yang saya buat ini adalah kunci jawabannya itu adalah bagian A. Ini misal saja saya centang ini untuk menentukannya sebagai kunci jawaban, maka pada bagian sebelah kanan ini akan muncul tanda checklist yang menandakan bahwa ini adalah kunci jawaban untuk nomor 1. Dan ini tidak akan nampak oleh peserta didik kita setelah soal ini kemudian kita share ke peserta didik. Nah, setelah penentuan kunci jawaban, maka kemudian jangan lupa kita juga menentukan poin maksimal untuk setiap soal. Nah, ini sangat fleksibel dan tergantung pada jumlah soal yang kita buat. Jika misalnya kita membuat soal 10 nomor, maka untuk setiap soal itu agar poin total nanti di sini itu sama dengan 100, maka kita rencanakan dengan jumlah soal 10 nomor itu, maka dipastikan bahwa setiap satu nomor atau setiap nomor soal itu memperoleh poin maksimal adalah 10. Nah, di kesempatan ini saya hanya merencanakan membuat 2 nomor soal, sehingga untuk setiap soal itu mendapat misalnya 50 poin maksimal. Sehingga nanti poin totalnya di sini dengan 2 nomor itu akan 100. Jadi poin totalnya adalah 100 dengan jumlah soal 2 nomor. Itu fleksibel saja. Jadi kalau misalnya kita merencanakan 10 nomor, maka untuk setiap nomor soal itu sama dengan poin 10 untuk poin maksimalnya. Kemudian klik selesai. Ini. Demikian seterusnya. Kita masuk ke tambahkan pertanyaan lagi untuk masuk ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, saya ambil dari sini sih, kembali. Misalnya, saya Ctrl C, kemudian masuk ke sini. Saya Ctrl V kembali untuk mem-paste. Selanjutnya, di bagian opsionalnya, di bagian optionnya, ini kita blok, kemudian hilangkan dulu numberingnya. Nah, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V. Nah,
Kita tidak perlu lagi melakukan settingan di bagian ini, karena tadi secara keseluruhan sudah disetting di bagian ini. Nah, tinggal kita menentukan yang mana kunci jawabannya. Misalnya saya pilih ini. Misal ya, ini kemudian saya kasih lagi poin 50, sehingga total keseluruhan dari dua nomor ini sudah 100 poin. Klik selesai. Di sini sudah 100 poin totalnya. Nah, kemudian jangan lupa kita aktifkan yang ini. Ini sudah ada dua nomor soal. Nah, sekarang selanjutnya akan kita lakukan adalah tadi pada bagian settingan ini kita men-setting itu pada bagian ini acak urutan pertanyaan. Pada bagian acak urutan pertanyaan itu berarti bahwa dari seluruh siswa yang kita berikan soal online ini, itu urutan soalnya tidak sama antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, selain mengacak urutan nomor soal, pada Google Form ini juga kita bisa mengacak optionnya atau pilihan gandanya, sehingga antara siswa atau peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain itu juga optionnya tidak sama. Nah, cara mengacak option ini adalah kita masuk pada tanda titik 3 yang ada di bagian bawah. Kita klik, kemudian acak urutan opsi. Kita klik ini, sehingga secara otomatis nanti semua peserta didik kita optionnya urutannya itu tidak sama. Dan ini kita perlakukan sama untuk setiap nomor. Jadi yang berbeda untuk mengacak urutan pertanyaan, kita hanya sekali melakukan settingan di bagian ini. Tapi untuk soal, untuk optionnya, kita melakukan settingan untuk masing-masing soal itu. Untuk mengacak option jawabannya. Kita klik lagi yang ini, acak urutan opsi. Nah, semua sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa melihat tampilan soal kita. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tampilan halaman pertama. Ada nama tugasnya, nama penugasannya, kemudian ini ada bagian biodata. Ini kita ke bagian berikut ketika ini semua masih kosong. Jadi ini harus dan wajib diisi oleh peserta didik kita. Ketika salah satunya tidak terisi, maka peserta didik kita tidak bisa melangkah ke bagian berikutnya. Seperti itu. Nah, ini juga kita bisa mengganti tema atau warna dari tampilan soal kita ini. Caranya adalah klik bagian ini, sesuaikan tema, kita bisa memilih warna ini misalnya, sehingga warnanya berubah. Atau mungkin memilih yang ini, misalnya. Kemudian untuk ganti font juga bisa. Kita bisa memilih ini, sehingga tampilannya lain, tampilan hurufnya. Nah, kita juga bisa memasukkan gambar di bagian ini. Misalnya kita pilih gambar, misalnya pilihan tema. Kita bisa memilih yang ini. Ya, kita sesuaikan dengan mata pelajaran kita lah. Ya, misalnya saya mengajar IPA, saya pilih yang ini. Kemudian klik sisipkan. Nah, ini kelihatan lebih cantik, lebih indah dari sebelumnya, karena kita sudah pasang tema. Bisa juga kita mengambil gambar dari perangkat kita yang ada di file kita. Nah, misalnya saya ingin mengganti tema ini, bisa saja saya ganti dengan mengambil gambar dari perangkat saya. Caranya, klik tanda ini, kemudian pilih unggah, kemudian cari. Nah, ini misalnya saya ingin pasang pop sekolah saya. Klik selesai.
seperti ini. Jadi tergantung keinginan kita masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu jika ingin mengganti ini lagi, ya tinggal silang ini, klik tanda silang. Kalau ini mau diganti dengan gambar lain atau mungkin mau menggantinya dengan tema. Ya, tergantung kebutuhan kita saja masing-masing. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, saya anggap ini sudah selesai soalnya. Sekarang tinggal kita ingin melihat tampilannya pada kelas kita. Tinggal kita close yang ini. Nah, soalnya di sini sudah ada. Bisa kita klik. Ini yang tadi. Itu. Nah, selanjutnya tinggal kita memilih topik. Tinggal kita memilih topik. Ini kita berikan ke kelas 91 misalnya. Atau kalau misalnya kita ingin memberikan kepada semua kelas, ya tinggal kita centang saja semuanya. Tapi di sini saya hanya ingin memberikan ke kelas 91 misalnya, satu kelas saja. Tinggal kita pilih kelas 91. Kemudian ini untuk semua siswa. Tapi jika sekiranya misalnya soal ini hanya kita peruntukkan untuk siswa tertentu, maka ya kita klik dulu ini untuk menghilangkan tanda centang. Kemudian kita pilih siswa-siswa tertentu yang mungkin ingin kita berikan penugasan terkait dengan soal ini. Nah, tapi di sini saya ingin memberikan kepada semuanya. Kemudian poinnya 100. Nah, tenggang waktunya bisa kita pilih. Misalnya tanggalnya kita pilih adalah tanggal hari ini, tanggal 5 April. Waktunya ini sampai jam 23.59. Artinya terakhir sampai tanggal 5 April. Lewat dari 23.59 ini sudah masuk pukul 24, maka tugas itu kemudian tidak bisa lagi diakses oleh anak-anak kita. Kemudian pilih topik. Ini kita akan masukkan ke topik tugas misalnya. Kemudian rubrik kita biarkan saja. Kemudian kita tugaskan. Nah, kita lihat topik tugas. Nah, di sini sudah ada. Soal ini. Nah, di sini diberikan kepada 10 siswa yang ada tadi di kelas 91. Nah, seperti itu terkait bagaimana membuat soal di Google Classroom. Saya akhiri. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.